Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi syurafa wa ashabihi al-hunafa wa tabi'ina lahum min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Semua yang hadir, mudah-mudahan kita semuanya di dunia seatap, di akhirat insya Allah seatap juga, di bawah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, di bawah bendera baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di hari kiamat banyak bendera. Nanti di hari kiamat banyak bendera. Bahkan disebutkan oleh Nabi likulli ghadir liwa. Bahkan setiap orang yang curang, orang yang pengkhianat itu memiliki bendera. Nanti di hari kiamat kita ikut bendera siapa Tuhan? Di dunialah sekarang kita tentukan. Di dunialah sekarang kita tentukan. Dengan berbagai macam kesibukan kita, dengan berbagai macam aktivitas kita, dengan berbagai macam cara pandang hidup kita. Tentukan sekarang kita berada di bawah bendera siapa? Mudah-mudahan insya Allah di bawah bendera Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ketika bendera Nabi Muhammad dikibarkan dan dipegang oleh Nabi Muhammad, kita berada di bawah naungan bendera tersebut, tidak jauh dari Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Sering Anda dengar hadis Nabi tentang almar'u ma'a man ahab, seseorang bersama orang yang dia cintai. Redaksi Sahih Bukhari itu riwayat Sayyidina Anas. Riwayat Sayyidina Anas. Cerita tentang orang Badui nanya sama Rasulullah ketika Nabi berada di atas mimbar, kapan kiamat ya Rasulullah? Ya, awalnya sahabat nggak seneng, wong Nabi khutbah kok kemudian dipotong dengan pertanyaan. Tapi khususiyah Nabi itu tidak menunda-nunda nasihat. Nabi tidak menunda-nunda tabligh, penyampaian. Itu tugas wajib Nabi. Beda sama kita. Kalau kita kadang-kadang nengok orang enggak bener, masih enggak enak nasehatin waktu itu. Nantilah tunggu-tunggu besok. Tunggulah kalau ada kesempatan yang tunggulah. Kayak gitu kita orang. Atau aku enggak sanggup lah kasih tahu sama yang lain. Tapi kalau Nabi enggak. Saat itu juga langsung dibereskan sama Nabi. Saat itu juga. Karenanya hadis Nabi itu bukan hanya sekedar sabda Nabi dan perbuatan Nabi. Hadis itu adalah sabda Nabi, aqwal, wa af'al, dan perbuatan Nabi, wa takrirat. Takrir itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang, Nabi tahu, Nabi diam. Seseorang melakukan, Nabi ngerti, Nabi diam, tidak komplain, berarti sudah jadi dalil hadis itu. Hadis. Nabi balik bertanya, apa yang kau persiapkan dengan hari kiamat? Hari kiamat bukan pertanyaan remeh. Kehancuran seluruh dunia. Andai hancur kemudian selesai, tapi dibangkitkan semua manusia. Andai kan dibangkitkan kemudian hidup baru, tidak hasil dari yang sudah dilakukan kemarin. Pertanggungjawaban semua amal, pertanggungjawaban semua amal. Yang hidup di dunia mempertanggungjawabkan semua amalnya. Apa yang kau siapkan dengan hari kiamat? Orang Badui berkata dengan polosnya, ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan banyaknya sholat atau puasa, tapi aku cinta kepada Allah dan Rasulullah. Omongan polos dari hati. Aku cinta sama Allah dan Rasulullah. Nabi menjawab, anta ma'aman ahbabta, engkau berserta orang yang kau cintai. Sayyidina Anas mengatakan, wallahi demi Allah, ma farihna mundu an dakhalnal Islam kafarahina bihadal hadis.
Demi Allah, kami enggak gembira segembira kita dengarkan hadis ini sejak kami masuk Islam. Sejak kami masuk Islam. Sejak beliau masuk Islam, berapa ratus hadis yang didengar dari Nabi? Berapa ribu hadis yang didengar oleh Sayyidina Anas? Tapi Sayyidina Anas mengatakan, aku tidak gembira segembiranya hadis ini. Artinya, tanpa merendahkan semua amal. Sayyidina Anas mendengarkan fadilah wudu, Sayyidina Anas mendengarkan fadilah sholat, Sayyidina Anas mendengarkan fadilah qiyamul lail, Sayyidina Anas mendengarkan fadilah puasa, Sayyidina Anas mendengarkan fadilah zikir, Sayyidina Anas mendengarkan fadilah sedekah, Sayyidina Anas mendengarkan fadilah istighfar. Mau kita sebut berapa banyak amal? Tapi Sayyidina Anas mengatakan, tidak ada hadis yang lebih menggembirakanku sejak aku masuk Islam semisal gembiraku kepada hadis ini. Kemudian beliau mengatakan, demi Allah, aku cinta Rasulullah, dan aku cinta Abu Bakar, dan aku cinta Umar, meskipun aku amalku tidak semisal mereka. Disebut nama dua ini setelah Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sehingga dua orang sahabat ini sebetulnya udah dikenal di kalangan semua sahabat. Saat Nabi masih hidup udah dikenal, ya, nggak ada yang sanksi. Bahkan Nabi pun sebetulnya secara implisit menyebutkan tentang Khulafaur Rasyidin. Hadisnya Nabi apa itu? Hadisnya Nabi menyebutkan, innahu may ya'ish minkum fasayara fihi ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Nabi menyebut khulafa'ir rasyidin. Iya. Maka aneh kalau ada orang kemudian masih bahas-bahas khulafa'ir rasyidin. Iya, itu sudah menjadi kesepakatan sahabat, itu sudah. Iya. Kesepakatan. Tadi kita sampaikan tentang kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seyogyanya untuk terus kita tambah dalam hari-hari kita. Jadikan ini menjadi salah satu prioritas utama. Sering kita sampaikan haknya Nabi 3. Mengenal. Terus apa lagi? Mahabbah, cinta. Kemudian yang ketiga ittiba. 3 ini tolong jadikan perhatian setiap hari. Mengenal Nabi, tambahkan baca kitab 1 setiap hari, 1 halaman, 2 halaman. Baca Pak, baca. Indonesia ini dikenal sebagai negara yang suka membaca. Saya pernah melihat satu sensus, kalau Indonesia ini negara ke-6 dunia yang paling suka membaca. Tapi yang paling malas berjalan. Negara Indonesia ini negara yang paling malas berjalan. Paling malas dah. Padahal nggak jauh kali naik motor. Nggak jauh kali bonceng. Berjalan kaki. Di Malaysia aja bandaranya sak jauh-jauhnya kalau jalan. Kan? Jeddah, wah jalan kaki jauh, Masya Allah. Mereka suka jalan. Indonesia paling malas berjalan. Paling malas. Tapi untuk membaca, di antara negara yang paling suka membaca itu Indonesia. Kalau nggak percaya, saya tanya kira-kira, yang kalian baca Facebook berapa banyak kira-kira? Kalian baca WA berapa banyak kalian baca? Itu rasanya kalau Facebook yang kita baca diganti dengan Al-Quran, rasanya 5 juz loh itu. Rasanya ya 5 juz itu. Kita banyak membaca. Namun entah apa-apa yang dibaca, iya kan? Koran bekas dibaca, robekan majalah di lantai diambil dibaca, nggak terarah bacaan kita. Coba sekarang kita arahkan. Di antara yang terpenting adalah mengenal baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan dianggap buku sejarah hanya sekedar kecil-kecil gitu. Boleh yang mungkin baru mulai, Anda cari buku terjemahan yang kecil-kecil tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kitab yang disarankan sama ulama-ulama kita untuk kita tidak merasa puas adalah membaca buku sejarahnya Nabi. Ya, membaca buku sejarahnya Nabi. Saya pernah melihat satu buku masih Syama'il. Syama'il itu bukan sejarah Nabi, tapi pribadi Nabi. Iya, kalau sejarah mungkin lebih lagi. Saya pernah tahu kitab Syama'il itu 23 jilid. Satu jilidnya gedenya segini. Itu bahas pribadi Nabi saja itu. Gimana kalau bahas sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tambahkan untuk mengenal Rasulullah, tambahkan untuk takdim kepada dan mahabbah kepada Rasulullah melalui salawat kepada Nabi, melalui majelis zikir dan majelis salawat, melalui majelis cinta sama Nabi. Insya Allah malam-malam kita ini adalah malam-malam Nabi Muhammad. Setiap malam yang kita hadir maulid, mudah-mudahan insya Allah lebih mendekatkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Kemudian juga menambah ittiba, menambah mengikutin. Saya anjurkan ngikutin dimulai dari akwal. Akwal itu apa? Ucapan. Mau tidur baca doa. Doa mau tidur. Kadang-kadang mau tidur pun kepikir, udah ngantuk mau baca doa, perang setan sama malaikat dalam hati. Malaikatnya bilang, baca doa, kau kan udah hafal. Setan yang bisikkan, kau baca doa hilang ngantukmu. Kau baca doa hilang. Iya betul kayak gitu ya. Sama berarti kayak kita ya. Sama juga sama saya. Tapi dipaksa sih baca doa. Dipaksa. Baru bangun tidur, pertama kali bangun tidur, kira-kira baca doa dulu atau HP dulu? Kira-kira nih. Kadang-kadang kita pun juga gitu, baru bangun itu HP gitu. Belum doanya, belum sholawat 10 kalinya. Kayak gitu, diingat-ingat Tuhan, dibiasakan. Dibiasakan akwal. Ya, di dalam doa pun juga demikian. Ya. Singkat saja, saya kasih satu doa. Yang doa ini luar biasa manjurnya. Luar biasa manjurnya. Beres semuanya. Ya. Istri kesel, saya bacain doa ini. Langsung malamnya buka sarung. Langsung. Pokoknya ada urusan gampang, doa ini pakai. Ya, loh saya bukan kok mau masih-mastikan, saya yakin kok, saya yakin. Doa ini hadis sahih, sampai disebutkan oleh Sayyid Abdullah Siddiq Al-Ghumari, ulama besar dari Maroko, ahli hadis. Beliau mengatakan, tidak kutemui satu orang muhaddis pun, sudah kuteliti semua kitab hadis, tidak kutemui satu orang muhaddis yang mengkritik hadis ini. Maka saya berani mengatakan, siapapun yang berani mengkritik hadis ini, dia bilang dhaif, dia bilang sanadnya nggak betul, fahuwa jahil, dia bodoh dalam hadis, katanya Sayyid Abdullah Ghumari. Apa hadis ini? Hadis ini adalah riwayat Sayyidina Utsman bin Hunayf. Sayyidina Utsman bin Hunayf. Kami duduk sama Rasulullah. Faja'a rajulun a'ma. Maka datang satu orang laki-laki buta. Satu laki-laki buta. Dia datang, "Ya Rasulullah, doakan aku untuk supaya mataku melek." Loh ini buta loh, bukan katarak loh ya. Katarak bisa operasi. Ini buta.
Ya Rasulullah, doakan aku bisa melek. Kemudian Rasulullah bersabda, in sobarta falakal jannah wa in syi'ta da'autulak. Kalau engkau sabar, engkau dapatkan surga, tapi kalau kau ingin, ku doakan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku dan mintakan juga sama Allah aku masuk surga. Pinter kan sahabat ini kan? Enak. Doakan aku dan doakan juga aku masuk surga. Kemudian Nabi bersabda, fatawaddo wudu'aka lis-shalah. Wudu'lah engkau semisal kau wudu untuk sholat. Summa sholli rakaatain. Kemudian sholatlah 2 rakaat. Dan bacalah doa ini. Bacalah doa ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammad nabiyyir rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi lituqda hajati Allahumma fasyaffi'hu fiyya. Udah, doa itu aja. Hafal? Belum? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammad nabiyyir rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi lituqda hajati Allahumma fasyaffi'hu fiyya. Ada? Nggak hafal? Belum hafal? Buka live-nya, ulang lagi. Iya. Gal kemudian ini orang pergi, katanya Sayyidina Utsman bin Hunayf. Fatawal Arabi itu pun keluar. Dia wudu, kemudian dia sholat. Enggak selang berapa lama dia kemudian masuk, datang kepada Nabi, waqad absar, dia sudah melek. Dia sudah melek, bisa ngelihat, salaman sama Nabi. Nabi tidak menyentuh. Ini lebih hebat daripada mukjizatnya Nabi Isa. Nabi Isa menyentuh, disentuh dengan tangan Nabi Isa. Kalau sentuh tangan lain, ini juga tidak didoain oleh Nabi. Bukan Nabi yang berdoa, Nabi ngajarin supaya dia lebih hebat ini Nabi. Maka jangan dianggap remeh ini baginda Nabi Muhammad. Allah. Nabi masuk hijrah kota Madinah. Kota Madinah kota bala sebelum Nabi masuk. Banyak penyakit, malaria, demam panas tinggi dan lain sebagainya. Gal Nabi berdoa. Allahumma angkul hadhil humma ilal Juhfa. Ya Allah, pindahkan penyakit demam ini ke Juhfa atau Bir Ali. Pindah. Virus pindah. Ada orang kira-kira virus dipindah. Pindah virus. Ada. Ada. Rasulullah pindah virus. Nurut virus itu sama Rasulullah, disuruh pindah dari Madinah. Pindah. Loh, orang yang kayak gini gak kita cintai Tuhan. Orang kayak gini gak kita banggakan Tuhan. Orang kayak gini gak kita peringatin hari lahirnya Tuhan. Allah. Banyak riwayat tentang hadis yang tadi saya sebutkan Utsman bin Hunayf. Satu orang juga disebutkan ada perlu sama Sayyidina Utsman bin Affan khalifah. Tapi karena mungkin khalifah Sayyidina Utsman banyak pekerjaan, terlewatkan ini orang, hajatnya ini orang. Kemudian satu orang ini ketemu sama Sayyidina Utsman bin Hunayf.
Dia mengatakan, nengok ini orang kok sedih di masjid. Dia bilang, ada apa kok? Wah, aku ada hajat penting sama Amirul Mukminin, tapi tidak terselesaikan dalam beberapa hari ini. Padahal waktu sudah sangat mendesak. Kau mau ku ajarin? Diajarinlah semisal apa yang diajarin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama si orang buta tadi. Kemudian mendadak sore hari langsung Sayyidina Utsman bin Affan Amirul Mukminin ke masjid, kemudian manggil orang. Kau kayaknya kemarin ada perlu ya sama aku ya? Ada, diceritakan semuanya, beres semua urusan. Besoknya orang ini kemudian datang sama Utsman bin Hunayf. Terima kasih Anda sudah bilang sama Sayyidina Utsman bin Affan Amirul Mukminin, kau bilangkan urusanku. Katanya Sayyidina Utsman bin Hunayf, enggak, aku enggak jumpa sama. Aku udah jumpa sama Utsman bin Affan, enggak jumpa aku. Loh, pikirku tadi Anda sudah ngomong sama beliau sehingga alhamdulillah Sayyidina Utsman Amirul Mukminin manggil aku ketika di masjid. Kalau enggak ada, aneh ya. Katanya Sayyidina Utsman bin Hunayf, mungkin kau lakukan apa yang aku perintahkan tadi. Kalau iya Tuhan. Kemudian beliau menceritakan kejadian di masa bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuhan, kita ini punya banyak waktu mustajab. Kita punya banyak keadaan mustajab. Kita banyak juga zikir-zikir, wirid-wirid, doa-doa mustajab. Kalau ngerasa ruwet sendiri, maka jangan salahkan orang lain kecuali diri Anda sendiri. Kenapa kalian kok ruwet sendiri, kenapa? Enggak terkabulkan Ustaz. Aku minta jodoh enggak dikabul-kabulkan Ustaz. Ya, kalau kau orang sintis, ya jangan terlalu tinggi pula kepinginnya mis-mis yang di India itu. Ya tahu diri juga lah, ngaca juga lah, ya kan? Ngaca juga. Ya. Kau udah umur 35. Kepingin gadis umur 18 yang cantik jelita, solihah, hafidho apal Quran, bapaknya kaya raya, punya kebun 100 hektar, umurnya sudah 85 tahun, anak tunggal. Cemana lah pula kau mintanya yang, ya jangan mengharap terlalu berlebihan. Yang dapat didik dengan baik, insya Allah jadi istri lihat, amin ya Rabbal